Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdawati dengan NIM 1816-030100 dari program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 2 di pertemuan ketiga dalam mata kuliah e-business, yang mana 3 buah pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, Anda melakukan analisa terhadap penggunaan teknologi informasi pada salah satu maskapai penerbangan dalam reservasi tiket. Yang kedua, apa dampak dari penggunaan teknologi informasi tersebut terhadap operasional perusahaan dan citra atau image perusahaan tersebut? Yang ketiga, apa dampak dari penggunaan IT tersebut terhadap pihak-pihak lain yang membutuhkan maskapai penerbangan? Di sini pihak-pihak lain yang saya ambil adalah penumpang. Kemudian Anda jelaskan nilai bisnis yang ada. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, perintah soal yang pertama, saya diminta untuk melakukan analisa terhadap penggunaan teknologi informasi pada salah satu maskapai penerbangan dalam reservasi tiketnya. Nah, analisa terhadap penggunaan teknologi informasi pada salah satu maskapai penerbangan dalam reservasi tiket yang saya ambil adalah Merpati Nusantara Airlines. Yang mana di sini untuk reservasi tiket melalui jaringan internet, Merpati Nusantara Airlines ini menggunakan Merpati Internet Reservation Access atau MIRA. Nah, sistem reservasi tiket pesawat terbang pada suatu maskapai penerbangan sangat diperlukan guna efisien dan efektivitas maskapai penerbangan tersebut. Dengan terus berkembangnya teknologi internet, web menjadi salah satu alat bantu yang tidak hanya mampu menyediakan informasi, tetapi juga mampu untuk mengolah informasi. Sehingga dengan menggunakan web, daya jangkau layanan suatu maskapai penerbangan sangat luas dan juga memudahkan calon penumpang, sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor cabang, tetapi cukup menggunakan jasa internet dimanapun berada untuk melakukan pemesanan tiket pesawat terbang. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi, yaitu apa dampak dari penggunaan teknologi informasi tersebut terhadap operasional perusahaan dan citra atau image perusahaan penerbangan. Dampak dari penggunaan teknologi informasi tersebut terhadap operasional perusahaan dan citra atau image perusahaan penerbangan, yaitu kalau kita menggunakan etiketing. Nah, dampak dari penggunaan etiketing penerbangan terhadap penggunanya didapatkan bagi penumpang pesawat terbang yang menggunakan tiket elektronik. Etiketing memberikan kemudahan tersendiri terutama bagi pelanggan perusahaan penerbangan. Perkembangan etiketing membantu perusahaan penerbangan dalam pengolahan dan menarik minat pelanggan. Sehingga dengan menggunakan etiketing ini membuat pelanggan lebih mudah tertarik kepada perusahaan penerbangan karena diberikan kemudahan dari reservasi tiket. Nah, perkembangan etiketing membantu perusahaan penerbangan dalam pengolahan dan menarik minat pelanggan. Hal ini membantu pelanggan dalam pembelian tiket pesawat dengan fitur yang dibangun perusahaan memudahkan pelanggan. Hal ini membuktikan perkembangan etiketing terhadap maskapai penerbangan sangat pesat dan berpengaruh pada proses bisnis perusahaan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, yang mana pertanyaannya, apa dampak dari penggunaan IT tersebut terhadap pihak-pihak lain yang membutuhkan maskapai penerbangan? Nah, pihak-pihaknya di sini adalah penumpang. Kemudian nilai-nilai bisnis apa saja yang ada dari bisnis reservasi tiket melalui etiketing ini? Nah, yang pertama, dampak penggunaan IT tersebut terhadap pihak-pihak lain yang membutuhkan maskapai penerbangan. Yang pertama, terhindar dari kehilangan tiket secara fisik. Nah, penumpang atau calon pelanggan itu akan terhindar dari yang namanya kehilangan tiket secara fisik, karena pada dasarnya setelah kode booking dikonfirmasi, nama penumpang telah tercatat di sistem airlines. Yang kedua, penumpang tidak perlu bertemu secara langsung atau fisik dengan travel atau agen karena tiket elektronik tidak bisa dapat melalui email, fax, atau hanya berupa SMS kode booking, dan pembayaran bisa dilakukan dengan transfer via ATM atau SMS banking.
Nah, biaya komunikasi antara penumpang, travel agent dapat ditekan melalui komunikasi internet yang sudah sangat mudah diakses di mana-mana. Nah, yang keempat, pengguna diuntungkan dengan masalah waktu dan tenaga dalam melakukan pemesanan serta adanya diskon atau potongan harga jika pengguna sudah menjadi pelanggan tetap. Nah, yang kelima, pelanggan diberikan keamanan, pelanggan diberikan fasilitas login, dan hanya satu nama yang sudah terdaftar sebelumnya yang bisa mengakses layanan menu utamanya. Kemudian nilai-nilai bisnis yang terkandung di dalamnya, yang pertama adalah dari segi aspek efisiensi atau biaya. Jika kita menggunakan etiketing ini, biaya yang dikeluarkan oleh konsumen lebih hemat dibanding datang langsung ke kantor. Berarti di sini penumpang atau calon penumpang tidak mengeluarkan biaya transportasi sehingga lebih hemat dari segi efisiensi biaya. Nah, yang kedua, dari aspek efektivitas atau operasi. Waktu pemesanan lebih efisien dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memesan atau reservasi tiket melalui jaringan internet. Tidak seperti pada umumnya, kalau misalkan kita memesan secara offline, kita harus mengantri terlebih dahulu di bagian pemesanan tiket. Tetapi kalau misalkan melalui jaringan internet, kita bisa langsung memesan tanpa harus mengantri. Nah, yang ketiga, aspek jangkauan atau wilayah. Dengan adanya e-bisnis akan memudahkan jangkauan pemesanan tiket. Dimanapun lokasi pelanggan dapat memesan tiket tanpa harus datang ke loket atau kantor cabang. Yang keempat, dari segi aspek terstruktur atau aspek struktur industri. Dengan e-bisnis ini memungkinkan industri penerbangan akan lebih banyak mendapatkan pelanggan, dan dengan itu struktur industri akan lebih efektif lagi. Nah, yang kelima, aspek peluang atau pasar. Dengan e-bisnis, pasar konsumen akan lebih luas lagi dikarenakan sudah tidak terhalang lagi lokasi yang tidak memungkinkan untuk dijangkau. Sehingga selama lokasi pelanggan dapat dijangkau oleh jaringan internet, maka pemesanan dan pelayanan dapat dengan efektif dan efisien dilakukan. Nah, sekian jawaban untuk tugas 2 dari pertemuan 3 mata kuliah e-bisnis. Sekian video ini, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.